Depok, kota yang katanya aneh tapi bikin kangen. Yo Ibray, lu tinggal di Depok atau pernah nyasar ke Depok cuman gara-gara Google Maps lu ngaco? Gak usah malu ya, kita semua pernah ngerasain kok. Tapi nih ya, sebelum lu bilang Depok itu kota yang absurd, yang isinya cuma macet, kolor ijo, dan jalanan yang satu arah tapi muter-muter kayak sirkuit, dengerin dulu nih sejarahnya. Asal-usul nama Depok itu punya dua versi. Yang pertama, katanya Depok itu singkatan dari bahasa Belanda nih, yaitu De Eerste Protestante Organisatie van Christenen. Kalau diterjemahin itu artinya organisasi Kristen Protestan pertama. Waduh, ribet bener ya. Tapi memang benar, ini gara-gara ada bule Belanda yang namanya Cornelis Kastelein yang datang ke tanah Jawa sekitar tahun 1600-an. Dia kerja nih buat VOC, terus beli tanah di daerah Mampang dan Depok Lama nih. Terus bangun komunitas Kristen di situ. Gokil nggak tuh? Udah kayak pendeta entrepreneur zaman kolonial. Nah, si Kastelein ini bukan cuma bule sembarangan. Dia punya pemikiran yang lumayan maju nih buat zamannya. Dia ngebebasin budak-budaknya lewat surat wasiat. Terus tanah yang dia punya dibagiin ke mereka. Muncul deh nama-nama 12 marga asli Depok. Lo yang tinggal di Depok pernah nggak nemu orang dengan nama Bacas, Jonathan, Lawrence, atau Lender? Nah, itu bukan nama medsos cuy, itu keturunan asli Depok. Nah, versi kedua nih yang lebih lokal tapi juga lebih ngena di hati warga Depok. Katanya nih, Depok itu berasal dari kata deprok, artinya duduk bersila, selonjoran, nyantai. Konon katanya zaman dulu nih Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran lagi jalan-jalan ke selatan. Pas sampai ke Beji, dia takjub bener tuh lihat pemandangannya yang adem dan ijo royo-royo. Terus dia langsung duduk santai, ngedeprok gitu dah. Nah, dari situlah katanya berasal dari kata Depok. Depok is deprok. Nah, terus nih, Depok ini dulunya sempat jadi bagian dari Kabupaten Bogor. Tapi makin lama penduduk makin rame. Kampus UI berdiri, mahasiswanya makin banyak. Perumahan makin menjamur. Jalan makin sempit tapi kendaraan makin gede-gede, makin banyak. Akhirnya tahun 99 Depok resmi menjadi kota sendiri, terpisah dari Kabupaten Bogor. Sejak jadi kota otonom, Depok mulai ngeluarin semua keunikan yang selama ini dipendam. Widih, gokil. Contohnya nih ya, nih pasti lu tahu banget nih, kolor ijo. Siapa sih yang nggak tahu ini nih, kolor ijo viral banget bray. Ada makhluk jadi-jadian yang katanya nyolong duit warga. Warga Depok tuh sampai heboh deh, sampai ada tugas jaga kampung. Nah, terus babi ngepet nih. Nah, ini juga sempat bikin Depok trending nih. Ada yang dituduh berubah jadi babi ngepet buat cari duit, terus ditangkap warga dah. Endingnya malah jadi bahan konten. Depok mah gitu, tragedi bisa berubah jadi komedi. Terus yang ketiga nih, macet yang legendaris. Jalan Margonda. Widih, dari dulu sampai sekarang nih, kayaknya macetnya itu udah jadi warisan budaya.
Tapi anehnya ya, kita tetap cinta loh. Karena di pinggir-pinggirnya ada angkringan, kafe estetik, sampai tempat servis HP yang buka 24 jam. Gokil. Terus rute angkot yang rumit. Mau ke Cinere tapi harus muter-muter dulu lewat Beji, bisa. Mau ke Sawangan malah nyasar ke Lenteng Agung, bisa. Angkot ini tuh kayak bukan jadi alat transportasi ya, tapi alat petualangan. Tapi jangan salah, di balik semua kelucuan itu, Depok punya banyak hal yang positif juga nih. Kampus UI deh misalnya, kampus Universitas Indonesia. Itu bukan kampus kaleng-kaleng, bray. Dari situ lahir tokoh-tokoh penting, influencer, akademisi, bahkan komika nih. Belum lagi pusat riset dan komunitas kreatif yang mulai banyak berkembang di Depok. Dan lu juga bisa nemu nih tempat ibadah yang rukun berdampingan. Contoh nih, gereja tua di Depok Lama berdiri anggun di samping-samping rumah warga muslim. Masjid-masjid megah berdiri damai di antara sekolah dan perkantoran. Toleransi di Depok itu bukan teori, bray, tapi kenyataan sehari-hari. Gua mau cerita sedikit nih tentang Depok Lama. Depok Lama itu tempat yang punya nuansa Eropa tempo dulu. Lo bisa jalan-jalan ke rumah pancoran, bangunan-bangunan tua, dan yang paling ikonik, Gereja Immanuel. Gaya arsitekturnya tuh Belanda banget dah. Lu berasa kayak lagi jalan di negeri dongeng, cuma versi yang lebih panas dan macet dikit dah. Dan lu jangan lupakan budaya lokalnya. Ada lenong, silat Betawi, dan makanan khas kayak ketoprak. Depok sambalnya pedes, nyelet sampai ubun-ubun. Belum lagi es pocong nih yang dulu viral. Namanya serem, tapi rasanya manis. Cocok banget sama Depok kan? Depok juga jadi tempat tumbuhnya generasi digital nih. Anak muda di sini bukan cuma nongkrong, tetapi juga bisa bikin konten. Ada yang menjadi YouTuber, TikToker, sampai pelaku UMKM yang dagangannya biasa viral. Lo nih bisa nemu orang jualan cilok, tapi packagingnya mirip snack Korea. Widih, keren bener dah. Dan satu hal yang pasti, warga Depok tuh kuat deh. Udah terbiasa panas dengan cuaca yang kadang panas banget, kadang hujan badai. Jalan rusak, biasa. PLN mati mendadak, udah siap lin. Tapi kita tetap ngegas, tetap hidup. Jadi nih bro, kalau lu masih mikir Depok itu kota yang aneh, lu gak salah. Tapi lu juga gak sepenuhnya benar. Karena di balik keanehannya, Depok itu kota yang punya sejarah panjang, budaya yang kuat, dan warganya yang penuh semangat. Depok bukan sekedar tempat lewat. Depok itu tempat tumbuh, tempat ketawa, tempat pulang. Lu boleh tinggal di mana aja, tapi gue yakin lu bakal kangen tinggal di Depok. Gua tutup narasi ini dengan satu kalimat. Lu bisa cabut dari Depok, tapi Depok nggak akan pernah cabut dari hati lo. Sedap.